Oke, ketemu lagi di Waladai College Online Learning. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang medan magnet akibat kawat lurus. Ya, tetapi sebelum ke sana, kita harus mempelajari tentang hukum Biot-Savart yang merupakan sebagai dasar dalam mempelajari medan magnet akibat kawat lurus, begitu ya. Nah, kita mulai dari hukum Biot-Savart. Hukum Biot-Savart. Hukum Biot-Savart ini meninjau medan magnet akibat sebuah kawat yang diberi arus listrik ya. Saya misalkan ini ada kawat dengan bentuk seperti ini, kemudian saya beri arus listrik dengan arah ke sana, ini arah I-nya. Kemudian saya akan meninjau medan magnet di sekitar kawat, yaitu di titik, misalkan titik ini, di titik P misalkan ya, ini titik P, titik pengamatan kita. Nah, kemudian titik P ini berjarak R terhadap salah satu elemen kawatnya. Misalkan ini jaraknya, ini sebesar R ya, sebesar R. Tentu R-nya akan berubah-ubah tergantung titik kawat yang kita tinjau ya. Nah, bagian yang saya tinjau ini, kawatnya ini misalkan panjangnya adalah sebesar DL. Di sini ya, yang saya beri arsir merah, ini panjangnya adalah DL. Oke, maka besar medan magnet di titik P akibat arus di bagian DL-nya ini saya nyatakan sebagai dB ya, besarnya itu sama dengan mu 0 dibagi dengan 4pi kalikan dengan I kalikan dengan DL cross R ya, dibagi dengan R pangkat 3. DL cross R pangkat 3, di mana DL dan R di sini dia akan membentuk arah dari DL-nya ini ya. Sorry, ini vektor ya. Vektor DL-nya ini searah dengan arah arus listriknya ya. Jadi boleh saya gambarkan di bagian DL-nya ini arahnya ke sana. Dia akan membentuk sudut sebesar theta ya terhadap R-nya. Maka DL cross R ini boleh saya tuliskan ini ya. DL cross R-nya ini kan berarti besar DL kalikan besar R kalikan dengan sinus theta ya, sehingga persamaan Biot-Savartnya ini akan menjadi dB sama dengan mu 0 per 4pi kalikan dengan I kalikan DL kali R sin theta ya. R sin theta, R-nya bisa bagi dengan yang bawah kan, jadi tinggal DL sin theta saja, di bawah tinggal ada R kuadrat. Ini adalah dasar yang akan kita gunakan untuk menentukan medan magnet akibat kawat lurus berarus listrik ya. Sekali lagi, I adalah arus listriknya, R itu adalah jarak titik yang kita tinjau. Nah, sekarang kita akan menggunakan hukum Biot-Savart ini untuk menentukan medan magnet akibat kawat lurus ya. Saya misalkan ini kawat lurusnya. Ini kawat lurus seperti ini. Kemudian saya mau cari medan magnet di suatu titik P berjarak R misalkan ya. Berjarak tegak lurusnya di sini adalah jaraknya sebesar R. Oke. Tentu di titik P medan magnetnya itu diakibatkan oleh arus di sepanjang kawat ini ya. Di semua bagian kawat dia akan berkontribusi untuk menghasilkan medan magnet di titik P. Saya misalkan ambil sebagian dulu ya, ambil partisinya di sini. Di sini misalkan ini selebar DY misalkan ya. DY di mana DY ini berjarak Y terhadap pusat dari kawatnya atau terhadap titik yang tegak lurus terhadap titik P. Maka DY ini berjarak terhadap P, saya tarik garis ke sana. Ini berjarak misalkan R begitu ya. Oke, ini jarak tegak lurusnya misalkan D deh, biar beda. Ini R, ini tegak lurusnya D. Nah, akibat
arus listrik di bagian DY, maka di titik P itu akan ada medan magnet. Ya, besarnya medan magnet berapa? Berdasarkan hukum Biot-Savart tadi, dB ini sama dengan mu 0 dibagi dengan 4pi kalikan dengan I yang mengalir kalikan dengan di sini berarti DY ya. DY sin theta dibagi dengan R kuadrat. Oke. D sin theta per R kuadrat, di mana theta-nya itu adalah sudut yang ini ya, theta. Sudut antara kebalik. Theta-nya yang ini. Ini theta. Sudut antara arus listriknya dengan R. Nah, terus bagaimana cara menyelesaikan bentuk seperti ini? Nah, kita harus menjumlahkan semua pengaruh dari arus listrik tersebut ya, kita jumlahkan dB-nya semuanya, yaitu dengan cara mengintegralkan. Jadi besar B-nya ini, besar B ini sama dengan mu 0 per 4pi kalikan dengan I integral dari dy sin theta dibagi dengan